Begini nih, kalau ditinggal pulang kampung pas balik-balik tahu-tahu semuanya udah pada berdebu dan juga berantakan. Hai, Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Nah, oke, untuk video ini aku ambil di hari yang sama saat aku sampai dari kampung kemarin ya teman-teman. Nah, ini tuh dapur dan juga ruang TV sangat-sangat berantakan dan sangat-sangat berdebu banget. Jadi, ini tuh aku istirahat dulu sebentar. Nah, sore-sorenya sekitar jam 3 ini aku mulai bergerak untuk beres-beres karena sakit juga mata kalau lihat yang berantakan seperti ini ya teman-teman. Ditambah lagi debu di mana-mana, jadinya mau istirahat juga nggak enak karena pastinya nggak nyaman kan. Setibanya aku dari kampung, aku istirahat sekitar 1 jam dan sambil nidurin adik Kia juga ya teman-teman, supaya aku bisa kerja lebih leluasa. Nah, setelah adik Kia tidur dan badan aku lumayan enakan, langsung aja di sini aku mau beberes. Nah, bener-bener aku bersyukur banget semenjak punya vakum ini. Di kondisi ruangan yang sangat berdebu seperti ini, kita nggak harus sapu-sapu ya teman-teman. Apalagi ada anak-anak kecil. Nah, seperti saat ini juga adik Kia tuh lagi tidur di ayunan dan ayunannya itu posisinya dekat dengan pintu. Kalau misalnya aku sapu-sapu udah pasti debunya itu kena ke dia semua ya teman-teman. Nah, alhamdulillahnya semenjak punya vakum aku nggak perlu lagi sapu-sapu dan debu-debu juga nggak bertebangan di mana-mana. Bayangkan aja sekitar 3 mingguan nggak aku beresin, pastinya debu udah tebal banget dan di mana-mana ya teman-teman. Walaupun Pak suami itu tinggal di sini, tapi nggak mungkin dia fokus ngurusin dan beres-beres ya teman-teman. Karena Pak suami waktunya itu habis di warung aja. Palingan waktunya itu ada untuk mandi, sholat dan juga tidur. Selain itu pastinya dia juga sapu-sapu, tapi pastinya nggak bakalan sebersih atau nggak bakalan sedetail kita lah ya teman-teman, para ibu-ibu. Oh ya, ini aku beberes juga dibantuin sama Pak suami. Ini bantuin angkat-angkat kasur dan juga bantal-bantal, juga barang-barang yang lainnya yang seharusnya ada di atas ya teman-teman. Nah, tiba-tiba semuanya ada di bawah. Karena selama aku tinggalin pulang kampung, Pak suami itu tidurnya di bawah. Jadi pada berantakan semua. Selain di ruangan bawah dan di dapur, ruangan atas dan juga kamar pastinya sangat-sangat berdebu ya teman-teman. Karena yang dipakai Pak suami itu hanya di ruangan bawah atau di depan TV. Pastinya yang disapu-sapu hanya di depan TV aja. Sedangkan di atas atau di kamar juga pastinya dibiarin ya teman-teman. Dan juga selama aku di kampung, aku nggak pernah nyuruh dia untuk beberes dan sapu-sapu. Karena alhamdulillah nggak berisik aja di saat aku tinggal pulang kampung, udah bersyukur banget ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya lagi, walaupun nggak aku suruh, di bagian depan TV dan juga dapur juga nggak kotor-kotor banget ya teman-teman, karena sering juga disapu dan dibersihkan. Walaupun nggak sedetail aku, tapi ya lumayan lah. Apalagi ini kondisinya ditinggal selama 3 minggu, gimana tuh kalau sama sekali nggak disapu atau diberesin, itu debunya udah pasti tebal banget kan. Nah, untuk beberes kali ini aku tuh hanya beresin dari bagian tangga ke bawah dan juga ke dapur ya teman-teman. Sedangkan untuk di bagian atas aku bersihkannya besok. Kalau untuk di kamar udah pasti aku bersihkan dulu sebelum mau tidur kan. Pastinya spraynya aku ganti dulu dan aku vakum-vakum dulu lah ya teman-teman. Karena udah 3 mingguan dibiarin aja, pastinya udah kotor dan berdebu banget. Nah, ini di bagian tangga kenapa tadinya tuh berantakan banget, karena di saat sampai kakak Hana itu kedatangan juga sepupunya. Nah, alhasil mereka main-main dulu lah ya teman-teman. Jadinya semua buku-buku dan mainan itu berantakan semua. Nah, ini saat aku lagi beres-beres, kakak Hananya ikut ke rumah neneknya ya teman-teman. Jadi ini tuh aku benar-benar ngerjainnya sendiri tanpa ada gangguan kakak Hana dan juga adik Kia. Oke, ini setelah aku selesai beres-beres, ini pakaian kayaknya mengganggu banget kalau nggak aku balikin ke lemari dulu ya teman-teman. Ini tuh adalah pakaian dari laundry dan juga pakaian aku dari kampung kemarin. Nah, ini pakaian dari laundry ada 2 kantong, dan untuk pakaian aku juga anak-anak dari kampung kemarin juga ada 2 tas. Ngomong-ngomong soal laundry, untuk pakaian ini aku hanya pakai jasa setrikanya aja ya teman-teman, sedangkan untuk cucinya ini aku cuci sendiri. Oke, ini semuanya udah selesai aku pisah-pisahin, yang mana pakaian aku, pakaian anak-anak dan juga pakaian Pak suami. Ini langsung aja aku susun-susun ke dalam lemari ya teman-teman. Bener-bener saat balik dari kampung kali ini tuh semua kerjaan aku borong ya teman-teman. Biasanya ini tuh aku beresin keesokan harinya, tapi ini udah mumpung beres-beres juga, jadi sekalian semuanya mau aku beresin biar sekalian juga capeknya, supaya nanti saat istirahat itu udah full istirahat aja ya teman-teman. Walaupun pekerjaan di ruangan atas itu masih menanti, tapi nggak apa-apa lah, itu bisa diundur-undur dulu karena di bagian bawah ini tuh hampir kebanyakan waktu kita habis di sini. Jadi kalau ruangannya itu udah enak dipandang, kita juga enak untuk istirahat kan. Nah, ini setelah pakaiannya tadi tuh aku kembalikan lagi ke lemari. Ini karpetnya mau aku vakum. Sebenarnya ini karpet baru diambil dari tempat cucian, tapi karpet ini tuh sudah hampir 1 bulanan di sana dan baru diambil ya teman-teman. Nggak tahu kan ini karpet taruhnya di mana, jadi kayaknya nggak enakan aja kalau nggak aku vakum biar sekalian semuanya bersih aja. Oke, ini setelah selesai bagian ruangan TV dan juga pakaian-pakaian tadi itu aku urusin. Lanjut ini aku ke dapur dulu ya teman-teman. Untuk dapur kali ini tuh aku hanya beresin tipis-tipis aja. Yang penting nggak terlalu berantakan dan debu yang kelihatan di mata itu bersih ya teman-teman. Karena di bagian-bagian atas rak ambaran aku ini tuh pastinya kotor banget
banget, tapi nanti aku cari waktu di lain hari aja untuk beresin semua dapur ini tuh supaya semua alat-alat di sini tuh bersih. Nah, untuk kali ini tuh aku hanya lap-lap yang penting-penting aja ya teman-teman, yang terlihat di mata aku aja. Oh ya, ini aku baru keinget, selain ruangan atas itu masih ada lagi yang harus aku bersihkan, yaitu adalah isi di dalam kulkas, kebun aku yang ada di belakang. Nah, yang kemarin itu kelihatan banget banyak rumput. Untuk kebun itu mungkin aku butuh waktu 2 hari untuk membersihkan rumput-rumputnya ya teman-teman. Untuk beresin kebun aku belum tahu nanti bakalan aku videoin atau enggak ya teman-teman. Nanti lihat waktunya aja. Kalau misalnya waktunya bisa untuk aku take video, aku bakalan take videonya. Tapi kalau enggak nanti aku spill saat udah bersih aja. Dan kalau untuk kulkas nanti aku bakalan beresin juga sekalian dengan rak-rak ambalan aku ini. Insya Allah nanti kalau aku lagi mood bakalan aku videoin. Tapi kalau untuk ruangan atas biasanya itu jarang banget aku videoin ya teman-teman. Bahkan bisa dibilang nggak pernah. Nah, oke, akhirnya untuk dapur aku udah lumayan bersih dan lumayan rapi lagi lah ya teman-teman. Ini udah oke banget kalau dipakai untuk masak. Nah, oke, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih bagi yang udah nonton. Wassalamualaikum, bye.